Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Anak-anakku sekalian, marilah kita lanjutkan pelajaran usul fikih. Kalian bisa lihat dalam kitab Subulus Salam halaman 41 paragraf terakhir di bawah. Pernah saya sampaikan bahwa belajar usul fikih harus biasa berbeda pendapat. Dalam pengertian, karena ini wilayah ijtihadiyah, boleh jadi kalian akan mendapatkan informasi yang berbeda di dalam buku atau kitab yang lain. Tapi itu justru untuk memperkaya, karena pada akhirnya itu sebetulnya sama saja, cuma metode dan pendekatan yang kadang-kadang berbeda. Contoh kasusnya, kalau kalian ditanya apa sumber hukum Islam, berarti kalian menjawab Quran dan Sunnah atau hadis. Quran dan Sunnah. Tapi kawan-kawan kita, saudara-saudara kita ada juga yang menjawab bahwa bukan Quran dan Sunnah saja, tapi ada ijma. Kemudian ada qiyas. Ada ijma, ada qiyas. Apakah keduanya bertentangan? Yang satu mengatakan sumber hukum itu Quran dan Sunnah. Yang lain mengatakan Quran, Sunnah, ijma, qiyas. Sebetulnya tidak bertentangan, tidak berbeda. Hanya metodenya yang berbeda. Yang pertama mengatakan Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum pokok, gitu. Sumber hukum pokok yang tidak setingkat dengan ijma dan qiyas. Orang yang mengatakan bahwa sumber hukum Quran Sunnah, dia tidak menolak ijma, dia tidak menolak qiyas. Hanya posisi ijma dan qiyas tidak setingkat dengan Quran dan Sunnah. Tapi ada yang mengatakan disebut keempat-empatnya. Itu bedanya. Jadi yang menyebut Quran Sunnah tidak nolak ijma, tidak nolak qiyas. Tapi posisinya tidak setara Quran dan Sunnah dengan ijma dan qiyas. Itu jadi metodenya saja. Jadi sebetulnya tidak ada perbedaan prinsip. Walaupun nanti kita akan melihat beberapa keragaman maknanya termasuk ijma. Silakan lihat. Itu yang akan kita dalami berikutnya, dan nanti kita akan dapatkan beberapa pemahaman yang berbeda. Fihi masailu, halaman 41, Al-Mabas Al-Hadi Asyara, pembahasan ke-11. Fil ijma, tentang ijma. Fihi masailu, padanya ada beberapa masalah. Al-mas'alatu ula, masalah pertama, fi haddihi, tentang batasannya. Itu menjadi kebakuan. Setiap pembahasan diawali dari itu. Al-ijma'u lugatan, ijma' menurut bahasa, ittifaqun, sepakat. Sepakat, setuju. Yuqalu, dikatakan dalam bahasa Arab, orang biasa menyebut, menggunakan kata-kata ajma'al qaumu ala kaza. Kaum itu sepakat tentang sesuatu. Ai ittafaqu. Ittafaqu dengan ajma maksudnya sama. Ittafaqo dengan ajma maknanya sama. Itu secara bahasa. Sepakat. Kalau jama' ittafaqu ajma'u. Wasilahan, dan menurut istilah, ini harus kita pegang supaya nanti ketika ada perbedaan, sebetulnya bukan perbedaan prinsip, tapi pokok yang dipegang awal itu yang berbeda. Silakan lihat. Ittifaqu mujtahidi ummati Muhammadin. Kesepakatan
Mujtahidi, para mujtahid. Lihat, ada iya-nya. Yaitu untuk jama. Asalnya mujtahidina. Mujtahidina asalnya dibuang nunnya. Kenapa? Karena jadi mudhof. Jadi mujtahidi artinya para mujtahid. Kalau mujtahidi tanpa iya, seorang mujtahid. Kalau mujtahidi, para mujtahid. Kesepakatan para mujtahid umat Muhammad. Nah, ini yang harus kalian catat dalam kaidah ini. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'da wafati, setelah kewafatannya. Ini setelah wafatnya Rasul, setelah kewafatannya. Fi asrin minal a'sori, pada satu masa. Pada satu masa. Ala amri mina umuri, tentang satu urusan. Ini terjemahannya yang bebasnya seperti itu. Al-ijma'u istilahan, ijma' menurut istilah, ittifaqu mujtahidi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kesepakatan para mujtahid umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'da wafatihi, setelah kewafatannya, fi asrin minal a'sori, pada satu masa, ala amrin minal umini, tentang satu urusan. Itu yang dibuat kaidah awal. Kemudian halaman 42. Silakan lihat. Wal ijma'u, ijma' itu yasihhu, sah, bi qaulihim, dengan ucapan mereka, wa fi'lihim, atau perbuatan mereka. Wa yasihu aidon, sah pula, biqaulil ba'di, dengan ucapan sebagian, au bi fi'lil ba'di, atau perbuatan sebagian, wa intisaru dalikal qauli, dan berkembang tersebarnya ucapan itu, awil fi'li, atau perbuatan itu, wa sukutul baqina, dan diamnya yang lain, alaihi, atas hal itu. Jadi yang dimaksud sepakat ada dua kemungkinan, dua jenis ijma. Merefleksikan ijma, ada yang sorih, namanya ijma sorih, ada yang sukuti. Buair sorry, sukuti. Silakan lihat. Apa yang disebut sukut sorry, jelas, adalah kesepakatan dengan ucapan. Saya setuju. Gitu. Wa fi'lihim, atau dengan perbuatan. Ikut. Karena sepakat. Itu namanya ijma. Seseorang menggambarkan kesepakatan dengan ucapan. Saya setuju. Atau dengan perbuatan, melakukan yang disepakati itu. Itu namanya ijma sorry. Bisa berupa ucapan, bisa berupa perbuatan. Namanya ijma sorry. Kemudian ada ijma sukuti, yaitu diam. Silakan lihat. Wa yasihu aidon, sah juga kesepakatan itu, biqaulil ba'di, dengan ucapan sebagian, au bi fi'lil ba'di, atau perbuatan sebagian,
Kemudian wantisaru, sudah diketahui itu oleh banyak orang, berkembang. Maksudnya diketahui banyak orang perbuatan itu dan ucapan itu. Wasukutul bakina, yang lain diam saja. Yang lain diam. Maka orang-orang diam itu dianggap setuju. Orang-orang yang diam itu dianggap setuju. Wa yusama dzalika, yang seperti itu namanya ijma sukuti. Namanya ijma sukuti. Setuju dengan cara diam. Di dalam syariat seperti itu. Bahwa ketika ada perbincangan, kemudian yang lain mengatakan sesuatu, yang lain bereaksi dengan mengatakan saya setuju, yang lain diam. Pertanyaan, yang diam itu setuju atau tidak? Nah, dalam kaidah fikih, yang diam itu setuju. Disebutnya ijma sukuti. Wa qad istadalla Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengambil dalil ala isbatil qiyasi, dari penetapan qiyas. Qiyas diterima. Wa khobaril wahidi, dan khobar yang hanya dari satu sumbernya. Bi anna ba'da sahabati, bahwasanya sebagian sahabat amila bihi, melakukan itu, walam yadhar, dan tidak nampak, minal bakina, dari yang lain, inkarun, penolakan. Sahabat lain tidak menolak, maka sahabat-sahabat yang diam itu dianggap setuju. Wa kana dzalika ijma'an sukutian, maka yang seperti itu disebutnya ijma sukuti. Seperti konsep qiyas dilakukan oleh para sahabat, yang lain diam. Atau yang kedua, seseorang melakukan sesuatu, sahabat yang lain diam. Itu namanya ijma sukuti. Diam itu menunjukkan setuju. Itu yang harus kalian catat. Itu sebabnya di dalam Islam, man ro'a minku munkaron, barang siapa melihat kemungkaran, maka robalah fayughayyir biyadi, dengan tangannya, au bilisani, dengan ucapannya, au biqalbi, atau dengan hati. Dan itu kelemah-lemahnya iman. Berarti refleksikan ketidaksetujuan, bukan diam. Kalau diam saja, duduk tetap di situ dan diam saja, dia dianggap setuju. Ketika orang melihat kemungkaran, kita duduk di situ, tidak bicara, tidak bergerak, tidak ngomong, diam saja, itu sudah setuju karena kepada perbuatan munkar itu. Kalau kalian tidak setuju, ucapkan ketidaksetujuan itu. Kalau kalian tidak setuju, bertindak dengan perbuatan, dengan meninggalkannya. Umpamanya ketika kita ikut berkumpul dengan orang yang melaksanakan kemungkaran, walaupun kita sekedar diam saja, itu sudah kemungkaran. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, ketika seseorang yang tahu dan berilmu melihat kemungkaran kemudian diam, dia seolah-olah setan bisu. Begitu kata Rasul. Ketika seseorang melihat kemungkaran, dia diam saja, itu sama dengan setan bisu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kasus lain yang terjadi di dalam hukum apa? Tentang wanita, gadis. Rasul bersabda, latun tahul bikru hatta tusta'dana. Tidak boleh menikahkan seorang gadis kecuali harus dimintai izin wali, apakah dia bapak atau saudara. Kemudian tidak boleh menikahkan anaknya atau saudaranya tanpa diajak berunding, tanpa dimintai izinnya. Kata Rasul, latun kahul bikru hatta tusta'dana. Seorang wanita atau gadis tidak bisa dinikahkan kecuali harus dimintai izinnya. Tidak boleh didolimi, dia harus diberi pilihan. Maka para sahabat bertanya, kaifa idnuha? Bagaimana cara mengukur bahwa dia mau, dia memberi izin? Kata Rasul, suku Tuhan,
Ketika wanita itu diajak menikahi seseorang ternyata diam, disuruh menikah dengan seseorang ternyata diam, itu dianggap setuju. Diamnya adalah persetujuan. Kembali kepada masalah ijma. Ijma yang berarti sepakat. Kesepakatan itu bisa dengan sorih, dengan dinampakkan, dengan jelas, dengan ucapan atau perbuatan. Kemudian ada ijma, setuju, tapi tidak berkata dan tidak bertindak, tapi diam saja. Diamnya disebut ijma sukuti. Itu sebabnya kalau kalian dalam satu pertemuan punya pendapat yang berbeda, jangan diam. Karena kalau diam dianggap setuju, ketika sudah diputuskan, kalian mesti taat terhadap putusan rapat dan pertemuan itu. Kenapa ketika rapat kalian diam saja? Andaikan kalian tidak setuju, bicara untuk menampakkan ketidaksetujuan. Itu yang pertama. Yang dimaksud ijma adalah kesepakatan. Secara istilah, kesepakatan para mujtahid umat Muhammad SAW setelah kewafatannya pada satu masa tentang satu urusan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Yang tadi kita sebut di awal. Boleh jadi ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tentang apa? Fi imkanil ilmi bil ijma. Tentang kemungkinan diketahuinya ijma. Ijma yang mana? Nah, itu sebabnya saya garis bawahi. Kalau ijma seperti kaidah ini, kesepakatan para mujtahid umat Muhammad. Ijma al-ummati, ijma Muhammad. Umat Muhammad. Apakah itu mungkin? Gitu. Bahkan ijma ulama sekalipun. Ijma semua ulama. Apakah itu mungkin? Itu yang dipertanyakan. Imkanil ilmi bil ijma'i. Tentang kemungkinan diketahuinya ijma. Qala ba'duhum, sebagian ulama berpendapat, la yumkinul ilma bihi. Tidak mungkin kita mengetahui bahwa semua sepakat. Gitu. Kenapa? Li'annahu la tariqa lana, karena tidak ada metode bagi kita. Ilal ilmi bihusuli, tentang pengetahuan terjadinya. Ada orang mengatakan ini ijma umat Muhammad, ini ijma para ulama. Itu susah dibuktikan. Susah. Tidak mudah, bahkan disebut tidak mungkin. Kenapa? Li'anal ilma bittifaqil ummati, karena pengetahuan kesepakatan umat keseluruhan la yasulu, tidak mungkin dapat didapatkan ila ba'da ma'rifati kulli wahidin minum, kecuali sudah diketahui setiap orang di antara mereka, ditanya satu persatu. Wa dzalika mu'tadirun, itu tidak mungkin, itu terkendala. Manil lagi ya'rifu jami'al mujtahidin, siapa yang tahu semua mujtahid, semua mujtahid minal ummati, dari umat Muhammad, fisarki di timur, wal gorbi di barat, wasairil biladi, dan di semua negara negara Islamiyah. Maaf, di semua negara Islam. Kalau dikatakan para mujtahid setuju, itu susah dibuktikan. Kenapa? Karena harus ada fakta. Ditanya satu persatu di setiap negara, baik di timur ataupun di barat. Itu tidak mungkin. Wa inal umroh yufni limujarrodil bulugi ila kulli makanin minal amkinati. Kenapa? Kita akan kehabisan waktu untuk menanyakan satu persatu di setiap tempat. Alati yaskunuha ahli ilmi, yang di sana para ahli ilmu itu berdomisili. Fadlan, terutama ala ikhtibari ahwalihim, mencari tahu tentang keadaan mereka. Bagaimana mungkin, bagaimana caranya. Kalau mengatakan umat Muhammad semuanya sepakat, atau mengatakan para ulama semua sepakat,
Dari mana kita bisa mengetahuinya? Kenapa? Tidak ada metode untuk itu. Kenapa mesti ditanya satu persatu di setiap tempat yang mereka berdomisili di sana? Kemudian kita harus tahu juga mana yang setuju dan mana yang tidak. Mana al-ijmi dan mana yang bukan. Walam yakul bihi, dan siapa yang menyebutkan, mengatakan, dan siapa yang tidak. Wa manit tasofa min nafsihi ilmun, dan dari mana kita ketahui bahwa dia itu punya pengetahuan yang sama. Kenapa? Annahu, karena la ilma inda ulama isyarki di jumlatin ulama il-gharbi wal aksi. Boleh jadi pengetahuan ulama-ulama timur tidak sama dengan ulama-ulama barat. Wal aksi atau sebaliknya. Fadlan, terutama anil ilmi bikuli wahidin minum, tentang pengetahuan setiap orang di antara mereka alat tafsir secara rinci. Bagaimana mengatakan umat Muhammad setuju, bagaimana mengukur semua ulama setuju. Kenapa? Kan tidak mungkin. Karena dunia ini sudah sangat luas, para ulama sangat banyak, dan kita tidak atau punya catatan mana yang dimaksud dengan ulama, kriteria ulama di setiap tingkatan, apalagi mengetahui keadaan mereka secara rinci. Itu dia mimpin. Lidzalika, karena itu istasna ba'duhum, sebagian ulama mengecualikan ijma as-sahabati. Yang terjadi yang mungkin adalah ijma para sahabat. Ijma semua umat itu susah. Ijma para ulama itu tidak mudah juga. Bagaimana metodenya supaya kita punya kesimpulan semua ulama setuju. Tapi kalau ijma sahabat, kata para ulama, itu ada kemungkinan. Kenapa? Haitsu kana majmu'un, mereka berkumpul di satu wilayah, wahumul ulama minhum fil qillati, dan ulama di kalangan para sahabat itu terbatas. Ada kemungkinan untuk ditelusuri satu persatu di antara para sahabat. Apakah mereka setuju atau tidak? Tidak mungkin kita mengatakan ijma seperti yang disebut dalam kaidah kesepakatan para mujtahid umat Muhammad. Kalau seperti itu di dalam batasan umat Muhammad, itu untuk susah untuk diketahui. Tidak ada metode untuk melakukannya. Jadi ini yang dipertanyakan. Apakah kita menolak ijma? Tidak juga, karena bisa juga ijma yang tadi disebutkan. Ijma sahabat itu mungkin karena mereka terbatas jumlahnya dan ada di tempat yang sama. Atau dalam kenyataannya ijma para ulama Madinah itu mungkin. Ijma para ulama Kufah itu mungkin. Ijma khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu mungkin. Atau ijma ussahihaini, ijma umat
tadi baik umat sebagai pemeluk agama Islam atau umat para mujtahid itu agak susah untuk dibuktikan bahwa semua ulama sepakat. Dari mana kita tahu? Karena tidak ada metodenya kalau disebut semua. Itu sebabnya di dalam kitab kita barangkali disebutkan jumhur ulama, mayoritas ulama. Itu yang biasa disebutkan di dalam kitab-kitab fikih, jumhur ulama. Jaminan semua ulama sepakat itu susah dibuktikan. Kemudian para sahabat mereka bisa ijma. Itu sebabnya al-ijma'u inama wa ijma'u sahabat. Imam Abu Daud mengatakan al-ijma'u inama huwa ijma yang benar-benar terjadi adalah ijma para sahabat. Itu bisa diketahui kenapa jumlahnya terbatas dan mereka berada di wilayah yang terbatas. Kemudian mungkin saja ada ijma alul Madinah, ijma para ulama Madinah. Itu yang diterima oleh sebagian, umpamanya Imam Malik menerima ijma ulama-ulama Madinah. Ijma'u ahlil Kufah, ijma para ulama Kufah. Itu Imam Hanafi menganggap hujjah ijma para ulama Kufah. Kemudian ijma ulama Rasyidin, 4 orang yang oleh Rasulullah SAW dikatakan alaikum bisunnati, pegang teguhlah sunnahku, wa sunnati khulafai rasyidin, dan sunnah khulafai rasyidin. Siapa yang dijamin oleh Rasul? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kesepakatan mereka bisa jadi hujjah. Walaupun nanti kita akan perbincangkan seperti apa posisi kehujahannya. Kemudian yang terakhir ijma syaikhaini. Ijma yang dimaksud syaikhaini adalah Abu Bakar dan Umar. Karena Nabi bersabda, iktadu lilladaini ba'di Abi Bakrin wa Umar. Abu Bakrin wa Umar. Ikutilah 2 orang setelah aku. Lilladina ba'di, orang setelah aku. Siapa? Abi Bakrin dan Umar. Rasul bersabda, ikutilah 2 pelanjutku. Maksudnya begitu, 2 pelanjutku. Lilladaini ba'di, ikutilah 2 pelanjutku, Abi Bakar dan Umar. Demikian penjelasan yang kita bisa uraikan dari bagian pertama tentang ijma. Ijma artinya adalah sepakat. Kemudian secara bahasa, kesepakatan para mujtahid umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah kewafatannya pada satu masa tentang satu urusan. Kemudian ijma atau kesepakatan bisa direfleksikan pertama dengan sharih, dengan jelas, yaitu dengan ucapan atau perbuatan, atau ijma dengan cara diam, namanya ijma sukuti. Itu terjadi di dalam syariat, terjadi di dalam perjalanan para ahli fikih. Termasuk tadi disampaikan oleh Rasulullah SAW, ketika kita melihat kemungkaran jangan diam. Kenapa dengan diam? Berarti kita setuju. Yang beliau gambarkan seperti setan bisu katanya. Kemudian gadis tidak boleh dinikahkan kecuali harus dimintai izin. Para sahabat bertanya, apa dan bagaimana untuk menganggap dia siap dan memberi izin? Sukutuha, diamnya. Diamnya seorang gadis itu menunjukkan kesetujuan dan kesepakatannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah mujtahid umat itu mungkin terjadi semuanya sepakat? Baik secara umatnya ataupun secara mujtahidnya. Dalam tingkat umat, dalam artian keseluruhan, itu agak tidak mungkin. Kenapa? Karena tidak ada metode untuk mengukur itu. Dan tidak ada catatan siapa ulama-ulama itu. Yang ada di barat, yang ada di timur, dan di seluruh kawasan, di seluruh dunia. Bagaimana mungkin kita mendeteksi itu? Tapi tidak berarti bahwa ijma itu kita tolak. Kenapa? Disampaikan oleh Imam Abu Daud,
bahwa ijma yang benar-benar terjadi adalah ijma para sahabat. Al-ijma'u innama huwa ijma'u sahabati. Ijma yang benar-benar terjadi adalah ijma para sahabat. Kemudian di dalam perkembangan ilmu fikih terutama, ada istilah ijma ahlil Madinah, ijma ahlil Kufah, ijma al-Khulafa'i Rasyidin, dan ijma Sahihaini, ijma Sahihaini. Yang dimaksud ijma ahlil Madinah adalah ijma para ulama Madinah. Itu diterima oleh sebagian ulama sebagai hujjah. Yang kedua, ijma ahlil Kufah, ijma para ulama Kufah, Syria, Irak, dan sekitarnya. Itu disebutnya ijma ahlil Kufah. Sebagian menerima ijma mereka. Kemudian ijma Khulafa'i Rasyidin, ini justru yang ditunjukkan oleh Rasulullah secara khusus. Bahwasanya ikuti sunnahku, ikuti sunnah para Khulafa'i Rasyidin. Terjadi juga kesepakatan para ulama, ada yang disebut ijma Sahihaini. Ada posisi khusus Abu Bakar dan Umar, bahwa kesepakatan mereka dalam satu hukum itu bisa menjadi hujjah. Walaupun nanti kita harus menjelaskan sebatas apa dan bagaimana kehujahan ijma. Itu sebabnya sejak awal kita mempertimbangkan, menjelaskan tadi, ada orang menerima sumber hukum Quran, Sunnah, ijma, qiyas. Ada berpendapat sumber hukum Quran, Sunnah. Mereka tidak menolak ijma dan qiyas. Tapi posisi ijma tidak sama dengan Quran, Sunnah. Posisi qiyas tidak sama dengan Quran dan Sunnah. Sebabnya penjelasan berikutnya adalah bagaimana posisi kehujahan ijma. Demikian yang dapat kita perbincangan. Mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya. Bersabarlah dalam keadaan yang kita masih belum bisa bertatap muka, tidak bisa berbincang-bincang secara langsung. Tapi ada-ada kata, ada pertanyaan sekitar yang sedang kita perbincangkan, boleh kalian sampaikan lewat wali kelas atau media yang lain. Demikian, semoga Allah selamanya menyertai kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.